Shalom Oma dan Opa yang tercinta. Saya berharap Oma dan Opa dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan secara luar biasa hari-hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau sama-sama senam dulu. Saya persilakan. Telapak tangan ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rentangkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dorong tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putarkan pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermain piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkat lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumit ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Oma dan Opa. Gimana kabarnya hari ini? Biar Tuhan Yesus yang setia dengan kita, Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Mari sama-sama kita tepuk tangan yuk. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang.
Sama-sama kita katakan, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat, sampai ku selamat tiba di seberang, sampai ku selamat tiba di seberang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita panggil namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita percaya ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Apapun situasi kondisi, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sambil lambaikan tangan yuk. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Panggil sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dia yang setia, dia Allah yang luar biasa. Mari sama-sama Oma dan Opa, kita mau berdoa yuk. Tuhan, ini setiap kami, dengan segala keberadaan kami saat ini, kami mau tetap percaya, kami mau tetap bersandar padamu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam naungan-Mu yang kudus ya Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau
lumpahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku dan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat, itu yang kami perlu. Kau sumber penghiburan setiap kami, ya penghiburan. Kau mengubah air mata setiap kami, yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami sembah Kau Tuhan.
kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Oh Tuhan, kami percaya saat kami mengangkat tangan, saat kami mengangkat wajah kami, Kau Tuhan Allah yang memandang setiap kami, Kau yang menggapai setiap tangan yang terangkat, Kau menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ungkapkan isi hatimu, ungkapkan doamu bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Oh, saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas hidup kami. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. Haleluya.
Kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Biar firman yang Tuhan tabur melalui hambanya bisa menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarnya, menjadi kekuatan, menjadikan dasar bagi setiap kita untuk menjalani hari demi hari ke depannya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur semuanya. Yang kita lakukan hanya kita percaya dan kita lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Yes Lord. Jagai mulut setiap kami ya Tuhan. Jaga mata kami, pikiran kami. Yes. Mataku tertuju padamu, genap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom oma opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oma opa jemaat setia Umas GBI Tambak Siring Rayon 1D yang sangat saya kasihi. Saya berharap oma opa semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, bersukacita dan senantiasa diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Oma opa yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah online, ibadah Umas hari ini secara khusus kita akan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan, visi Tuhan yang Tuhan berikan melalui gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dan saya percaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberkati oma opa semua dimanapun oma opa berada hari ini. Amin. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus satu kali ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangannya yang kedua kali atau tanda dari kesudahan dunia, maka Tuhan Yesus menjawab. Dalam kitab Injil Lukas, Tuhan menyampaikan salah satu tanda kedatangannya adalah akan terjadi yang namanya penyebaran penyakit sampar. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini dunia sedang digoncang dengan satu wabah penyakit yang disebut dengan virus COVID-19? Virus COVID-19 ini dikategorikan sebagai penyakit sampar. Kenapa? Karena penyakit ini sangat mudah penularannya. Bahkan penyakit virus COVID-19 ini juga dikategorikan sebagai pandemik. Pandemik itu artinya adalah penyakit yang bisa menular antar negara, antar benua, antar bangsa. Dan sulit untuk dihentikan. Nah, Bapak Ibu, oma opa yang dikasihi Tuhan, itu berarti Tuhan sedang mengingatkan kita dengan kejadian virus COVID-19 hari-hari ini bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yang setuju katakan amin. Pada awal tahun 2019, Pendeta Niko Nyotora Harjo, gembala sidang kita, mendapatkan pesan Tuhan yang begitu serius yang didapat dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, yaitu bahwa aku datang segera. Aku datang segera. Yaitu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, lalu Pak Niko juga diingatkan apa yang harus dilakukan untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai 30 ada satu nubuatan yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Dikatakan demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, yaitu Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Oma opa yang dikasihi Tuhan, ada 3 tanda yang terjadi pada saat Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan juga yang menjelang kedatangan Tuhan yaitu akan dicurahkan Roh Kudus secara besar-besaran. Amin. Makanya kita hari-hari ini mengenal yang namanya Pentakosta yang ketiga. Itu yang didapat oleh gembala sidang kita, saudara. Pentakosta yang ketiga itu berbicara apa? Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Lebih besar, lebih dahsyat dari peristiwa pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya. Baik yang pertama di loteng Yerusalem, yang kedua di Azusa Street, dan sekarang yang ketiga mulai dari bangsa kita Indonesia. Lebih dahsyat lagi oma opa. Amin. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, ada 3 tanda yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia.
Yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua, termasuk oma opa semua nih, akan dipakai Tuhan luar biasa. Katakan amin. Oma opa akan dipakai Tuhan hari-hari ini dengan luar biasa. Aduh Pak Pendeta, tapi kan saya usianya udah usia lanjut. Aduh Pak Pendeta, saya ini bergerak aja udah susah, gimana mau dipakai Tuhan? Oma opa, dengar baik-baik. Tuhan bisa pakai siapapun dengan caranya Tuhan. Dan Tuhan juga pasti akan menyesuaikan dengan keadaan kita. Amin. Mungkin hari-hari ini kita gak bisa dengan leluasa keluar rumah karena kita dalam pembatasan PPKM karena virus COVID-19. Mungkin hari-hari ini karena usia kita, fisik kita sudah menurun, ya kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi Tuhan bisa pakai oma opa, Tuhan bisa pakai kita semua lewat apa? Kita bisa perhatiin orang lain lewat telepon mereka, lewat WhatsApp mereka, atau kirim-kirim renungan firman Tuhan. Oma opa, saya ada kenal loh beberapa oma opa yang lain yang saya tahu mereka tuh hampir tiap hari rajin kirim SMS, kirim WhatsApp renungan-renungan firman Tuhan. Wah, ini juga termasuk dipakai Tuhan. Amin. Nah, saya percaya oma opa juga akan dipenuhi Roh Kudus dan akan dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan. Amin. Lalu yang kedua yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan, yaitu akan terjadi mujizat. Terjadi luar biasa. Nah, lalu yang ketiga, ketika Roh Kudus dicurahkan akan terjadi goncangan yang luar biasa. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, melalui 3 tanda ini, maka inilah penggenapan dari pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Tetapi di dalam 3 hal yang terjadi ini akan terjadi juga, yaitu akan banyak orang datang dan berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin, oma opa. Amin. Nah, Yoel 2:32 dikatakan apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Oma opa yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah goncangan ini banyak loh orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang berseru, berdoa kepada nama Tuhan. Yang dulunya malas ibadah, dulunya malas doa, hari-hari ini mereka rajin ibadah oma opa, rajin doa walaupun secara online ya oma opa. Bahkan ya ada beberapa jemaat yang saya kenal dulu sebelum pandemik ada, mereka tuh kalau saya lihat males datang ke gereja. Pas gereja lagi ditutup karena pandemi COVID-19, mereka beberapa orang tanya saya, Pak Pendeta, kapan ya gereja dibuka? Kapan ya gereja dimulai? Dalam hati saya nih oma opa, aduh ini Bapak Ibu dulu gereja buka kagak pernah datang, males-males. Sekarang aja gereja tutup, nanya-nanya. Nah itu dia. Tapi gak apa-apa lah, saya bersyukur, artinya mereka bertobat. Amin oma opa. Nah oma opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan kita juga di tengah-tengah goncangan ini, di tengah-tengah peristiwa pandemik COVID-19, di tengah-tengah wabah dari penyakit sampar ini, Tuhan ingatkan kita juga tentang kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kasih yang seperti apa? Yaitu kasih yang semula. Sama-sama katakan kasih yang semula. Sekali lagi dengan keras katakan kasih yang semula. Nah oma opa, Tuhan ingatkan kita, kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita akan dipakai Tuhan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah sesuatu yang sedang tidak baik yang kita alami. Tuhan ingatkan kita, kita harus kembali memiliki kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita miliki ketika kita lahir baru.
Kasih yang kita miliki ketika di awal pertobatan hidup kita. Nah, oma-opa yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh dikatakan demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu pasal yang kedua ini Tuhan sedang menegur jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kenapa? Karena jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu mereka terkenal dengan kerajinan mereka, mereka terkenal dengan ketekunan mereka, kesabaran mereka, tetapi tidak didasari dengan kasih kepada Tuhan. Mereka rajin, mereka sabar, mereka tekun. Dasarnya hanya karena kewajiban, dasarnya hanya karena aturan, dasarnya hanya karena rutinitas tanpa didasari oleh kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan jemaat di Efesus untuk mereka kembali kepada kasih yang semula. Saudara, tadi sudah dikatakan kasih yang semula adalah kasih yang kita terima ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat. Ada rasa haus dan lapar yang mendalam, ada satu hasrat, ada satu kebutuhan. Kita mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Nah, di masa-masa pandemik ini Tuhan ingatkan kita semua untuk kita juga kembali kepada kasih yang semula. Setuju, katakan amin. Nah, oma-opa yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu tadi pasal yang kedua, Tuhan sampai berkata, kalau jemaat Efesus tidak kembali kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan mengambil kaki diannya. Nah, dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, arti dari kata mengambil kaki dian itu berarti menolak atau mengeluarkan orang yang tidak nurut atau tidak taat, dikeluarkan dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak memiliki kasih yang semula, mereka akan kehilangan keselamatan. Tetapi sebaliknya, kalau orang-orang itu dalam hidupnya memiliki kasih yang semula, maka mereka akan diberikan mahkota yang dari Tuhan. Mereka akan terus menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, oma-opa yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau kita semakin lagi mengasihi Tuhan. Kita semakin lagi haus dan lapar akan Tuhan. Kita semakin lagi melakukan segala hal dasarnya bukan karena kewajiban atau karena rutinitas atau karena didorong-dorong oleh siapapun, bukan, tapi karena dasarnya kita mengasihi Tuhan. Amin. Ibadah online bukan karena lagi rutinitas. Doa baca Alkitab bukan cuma karena aturan atau kewajiban atau rutinitas, tapi semua dasarnya karena kasih. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan apa? Barang siapa yang menang, artinya barang siapa yang hidupnya terus memiliki kasih yang semula, maka dia akan
memperoleh mahkota yang dari Tuhan. Artinya apa? Orang-orang seperti ini akan masuk surga. Amin. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, kasih yang semula akan membuat kita, yang pertama, hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Yang kedua, kalau kita memiliki kasih yang semula, kita akan bisa memiliki integritas dalam hidup kita. Hidup tulus dan hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita memiliki kasih yang semula, kita akan keluar sebagai orang-orang pemenang. Dan yang keempat, kita akan mengalami pengangkatan, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang mau memiliki kasih yang semula kepada Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, Mazmur 127 ayat yang kedua ini juga berbicara dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah masa pandemik atau berkat ekonomi. Dikatakan apa? Tuhan memberkati dan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Artinya gini, berkat yang Tuhan berikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bahkan juga bukan karena usaha kita mati-matian, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan saja. Dan berkat yang seperti inilah yang akan Tuhan berikan kepada orang yang dicintainya. Nah, orang yang dicintai Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya selalu mengikuti aturan-aturan dan perintah-perintah Tuhan. Amin. Tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh, tetapi dengan hati yang percaya dan disertai ucapan syukur, mereka tetap taat menuruti perintah Tuhan. Amin. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, termasuk juga dalam hal mencari nafkah di tengah krisis pandemi ini. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua tadi, firman Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan memberkati dan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Artinya berkat yang Tuhan berikan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kepandaian kita, dan juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Bukan. Tetapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang dicintainya. Katakan amin. Nah, orang-orang yang dicintai Tuhan ini adalah orang-orang yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut. Tetapi orang-orang ini taat hanya kepada Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan disertai dengan rasa percaya kepada Tuhan dan hati yang mengucap syukur. Amin. Nah, ini orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, demikian juga oma opa dalam menghadapi masa-masa pandemik ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita juga pasti harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, Pak Niko juga pesan kepada kita semua. Seperti apa yang Tuhan sudah pesankan melalui Pak Niko di awal-awal masa pandemik. Tuntunan-tuntunan Tuhan di awal masa pandemik. Tuhan memberikan tuntunan-tuntunannya untuk kita melakukannya. Nah, yang pertama, oma opa, dalam 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan apa? Kita harus merendahkan diri. Kita harus berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Kita harus hidup dalam pertobatan, minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita lakukan ini, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita.
bahkan keadaan negeri kita. Amin. Lalu yang kedua, Tuhan juga berikan tuntunan buat kita. Kita disuruh menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Amin. Ayo kita praktekkan ini Oma Opa. Lalu yang ketiga, kita juga diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Karena kita percaya ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Lalu yang keempat, kita juga diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa yang Daud lakukan pada waktu itu? Satu kali di mana orang Israel sedang terkena yang namanya penyakit sampar dan ada 70.000 orang mati. Apa yang Daud lakukan? Daud pada waktu itu membuat mezbah di pengirikan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Arauna. Nah pada waktu itu yang punya pengirikan si Arauna ini, dia memberikan gratis kepada Daud. Tapi Daud katakan jangan, gak boleh dikasih gratis, tapi saya harus bayar untuk saya membangun mezbah di sini. Artinya apa Oma Opa? Artinya pada waktu itu Daud bayar harga untuk membangun mezbah. Nah artinya begini Oma Opa, Tuhan mau hari-hari ini kita bayar harga. Gereja Tuhan kita harus korban. Untuk apa? Membangun mezbah doa, pujian dan penyembahan. Bersama-sama siang dan malam dalam unity. Nah Oma Opa, Tuhan mau di tengah-tengah pandemik ini kita keluarga-keluarga bersatu hati, bangun mezbah doa, pujian, penyembahan. Gereja-gereja unity dalam doa, pujian, penyembahan, doa secara online hari-hari ini. Kita naikkan doa-doa kita, penyembahan kita. Kita minta belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Amin. Lalu yang kelima, dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Sampai amarah Tuhan berlalu. Karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus patuhi apa yang menjadi aturan dari pemerintah kita. Ada PPKM, kita harus ikuti, kita harus taat. Jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang mendesak. Amin. Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus bijak. Amin. Bersembunyi di sini bisa diartikan kalau kita nggak ada keperluan yang mendesak, kita harus diam di rumah. Amin. Dan kita harus juga tetap melakukan protokol 6M. Apa itu 6M? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan melakukan vaksinasi. Nah, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, ada beberapa data juga yang kita bisa perhatikan sebagai berikut. Pada tahun 1918 sampai 1920 pernah terjadi pandemi di dunia ini, yaitu flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan sebagai berikut. 1. Jumlah infeksi flu Spanyol selama 2 tahun itu 500 juta orang. Tetapi COVID-19 dalam waktu 1 tahun 3 bulan itu 162 juta orang. Berarti COVID-19 relatif lebih kecil dibandingkan dengan flu Spanyol. Kedua, jumlah kematian flu Spanyol diperkirakan 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun. Tapi COVID-19 dalam waktu 1 tahun 3 bulan itu 3,52 juta. Jauh lebih sedikit. Yang ketiga, jumlah negara yang terpapar flu Spanyol itu kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 itu mencakup hampir 100%. Artinya hampir semua negara itu terdampak dari COVID-19. Keempat, dampak ekonominya. Flu Spanyol tidak lebih dari zaman depresi ekonomi global
di tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan apa? Yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tadi. Nah, ini juga tergantung kapan pandemik ini juga akan berakhir. Kalau pandemik ini berlarut-larut, berarti akan bisa lebih buruk lagi. Nah, yang paling menonjol dari data ini adalah angka depresi atau tingkat stres, ketakutan, kecemasan dari penduduk dunia. Justru angka tingkat stres itu tertinggi dalam sejarah di dunia ini. Angka depresi global tahun 2020 adalah 25%. Tetapi dibandingkan angka depresi global tahun 2017, pada waktu itu hanya 3,44%. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Artinya begini oma opa. Dengan melihat ini semua, rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat. Amin. Mencari wajah Tuhan sehingga apa? Terjadi penuaian jiwa terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Nah, yang luar biasa, ada sesuatu juga yang mengherankan dari flu Spanyol ini oma opa. Bahwa dikatakan setelah infeksi gelombang kedua dari flu Spanyol pada waktu itu yang meningkat secara luar biasa. Tiba-tiba virusnya hilang entah kemana. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, kita juga hari-hari ini boleh berdoa demikian. Supaya COVID-19 ini bisa hilang dengan sendirinya. Karena amarah Tuhan sudah berlalu. Amin. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, kuncinya adalah kita harus melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tadi. Apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan tadi. Kita harus rendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan. Kita harus menghardik COVID-19 di dalam nama Yesus. Kita harus terus memperkatakan Mazmur 91. Kita juga harus membayar harga, berkorban, doa dalam unity bersama-sama. Dan kita juga harus bersembunyi seperti apa yang Tuhan pesankan bagi kita. Oma opa, amin. Nah, oma opa yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingin kita semua kembali kepada kasih yang semula. Amin. Kalau kita memiliki kasih yang semula, maka kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku jadi alat-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Oma opa, kalau kita punya kasih yang semula, kasih yang membara kepada Tuhan, kasih yang selalu merindukan Tuhan, yang haus lapar akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang siap untuk dipakai Tuhan jadi alatnya menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan kita juga akan menjadi orang yang selalu merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Berapa banyak yang mau memiliki kasih yang semula? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ibadah online ini, kita juga akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Jika oma opa tidak ada roti, oma opa bisa menggantinya dengan biskuit. Jika oma opa tidak ada anggur, oma opa bisa menggantinya dengan sirup atau air teh. Mari kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Oh Jesus Tuhan, Jesus Tuhan. Oh ralaba sandala batakara laba sandala batakara laba ralaba. Mari kita tundukkan kepala oma opa. Kita datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dengan hati yang terbaik. Hikara laba sandala batakara laba sididididididi. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kasih Tuhan. Oh ralaba sandala batakara laba ralaba. Oh ralama sididididididi. Mari kita juga introspeksi diri kita. Kalau ada salah, ada pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan,
Mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Oh ralabas sandalabata karalabasi. Oh ralabas sandalabata karalaba. Ampuni atas dosa-dosa kami, pelanggaran kami ya Tuhan. Tuhan, buat kami bisa kembali memiliki kasih yang mula-mula itu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oma opa yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari saat ini kita angkat cawan anggur kita di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oma opa yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik dan sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, oma opa. Mari kita menyembah Tuhan berbahasa roh. Oma opa yang sudah bisa berbahasa roh, hikaralaba sandalabaralabaralaba kuri di hikaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas oma opa yang ada. Seperti yang Nabi Yoel nubuatkan Tuhan, Engkau akan mencurahkan roh-Mu ke atas semua manusia, anak-anak, teruna, bahkan sampai orang tua yang ada. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Pentakosta yang ketiga atas oma opa yang ada Tuhan, dalam nama Yesus. Hikaralabaralabaralaba sandalabatakaralaba. Curahkan juga kasih yang mula-mula itu atas setiap kami oma opa yang ada. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada oma opa yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Saat ini juga apapun sakit penyakit yang oma opa alami, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Opa merasa diberkati oleh doa pujian penyembahan. Kita percaya semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia, amin. Kita mau angkat tangan kita mau katakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan
10 makanan untuk lansia yang paling sehat dan bergizi. Di usia lanjut, orang tua biasanya sangat sulit untuk menikmati makanan. Mereka cenderung memilih makanan yang sesuai dengan seleranya. Akibatnya kebutuhan nutrisi dan vitaminnya sering terabaikan. Sebenarnya, adakah makanan yang cocok untuk lansia? Ada beberapa makanan untuk lansia yang paling sehat dan aman dikonsumsi dalam porsi yang secukupnya. Berikut adalah 10 makanan untuk lansia yang paling sehat dan bergizi. Yang pertama, tomat. Buah yang satu ini masuk dalam daftar makanan untuk lansia yang direkomendasikan. Buah berwarna merah ini mengandung likopen, karoten merah yang membuat buah tomat memiliki warna merah alami. Likopen ternyata juga merupakan fitokimia yang dapat membasmi radikal bebas penyebab kanker. Tomat juga memiliki manfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, buah yang bisa ditemukan dengan sangat mudah ini dapat membantu kelancaran sistem pencernaan orang tua. 2. Coklat hitam. Selama makanan tersebut baik untuk kesehatan lansia, mengapa tidak? Coklat hitam alias dark coklat adalah superfood yang sehat bagi lansia. Pasalnya coklat hitam mengandung antioksidan, serat larut, dan mineral yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes. Sebuah penelitian yang melibatkan 400 pria lansia membuktikan bahwa tingkat kematian karena penyakit kardiovaskular dapat berkurang hingga 50% jika pria lansia tersebut sering mengonsumsi coklat hitam. 3. Kacang-kacangan. Kacang dan polong-polongan memiliki sifat antiinflamasi dan membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah. Bahkan polong-polongan seperti lentil maupun kacang polong diklaim dapat menurunkan kadar kolesterol jahat sehingga mengurangi risiko penyakit jantung. Makanan untuk lansia yang satu ini tidak mengandung lemak jenuh maupun kolesterol. Bahkan, kacang polong juga kaya akan serat larut sehingga dapat menurunkan kadar gula dalam darah. 4. Salmon. Dari sekian banyak makanan untuk lansia, salmon adalah salah satu makanan yang sangat direkomendasikan untuk orang tua. Salmon adalah makanan yang rendah kalori dan rendah lemak jenuh. Kombinasi tersebut ikan salmon menjadi makanan yang cocok dinikmati oleh lansia, terutama bagi lansia yang memiliki penyakit jantung dan diabetes. 5. Wortel. Wortel tidak hanya dapat menjaga kesehatan mata lansia yang biasanya mulai rabun, namun wortel juga mengandung beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E yang diperlukan oleh tubuh lansia. Jadi memasukkan beberapa potong wortel ke dalam menu makanan lansia sehari-hari tentu sangatlah baik. 6. Kayu manis. Rempah yang satu ini bukan hanya memiliki aroma yang harum, tetapi juga dapat mengurangi sejumlah risiko penyakit yang dapat menyerang lansia seperti penyakit jantung dan diabetes. Kayu manis memiliki sifat antiinflamasi dan kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Bagi lansia yang memiliki diabetes, kayu manis sangat bermanfaat untuk menstabilkan gula darah dan meningkatkan kepekaan terhadap insulin. 7. Telur. Protein diperlukan untuk membangun dan mempertahankan kekuatan otot. Sayangnya orang-orang di usia lanjut sering kekurangan asupan protein, itulah sebabnya mengapa telur menjadi makanan untuk lansia yang paling sehat dan aman dikonsumsi selama dalam proses secukupnya. Di samping itu, telur juga merupakan sumber protein yang baik. Manula dapat mengkonsumsi telur dengan berbagai cara yang sesuai dengan seleranya. 8. Blueberry. Apa jenis buah yang disukai para lansia? Mungkin pisang, apel, atau justru pepaya. Sejatinya semua buah memang baik dikonsumsi oleh lansia. Akan tetapi buah terbaik untuk lansia adalah blueberry. Mengapa blueberry? Buah tersebut mengandung antosianin, bahan aktif yang memberikan warna biru keunguan pada blueberry sekaligus memiliki manfaat yang setara dengan flavonoid, jenis antioksidan yang sangat kuat. 9. Bayam. Di usia lanjut, sebagian besar orang tua akan mengalami berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, orang tua harus mengonsumsi makanan untuk lansia yang sehat, salah satunya adalah bayam. Sudah menjadi rahasia umum jika bayam memiliki sejumlah manfaat kesehatan, bukan hanya untuk lansia tetapi untuk anak-anak maupun orang dewasa di usia produktif. Yang terakhir, apel. Apel adalah sumber potasium, antioksidan, dan vitamin C yang baik.
Apel juga mengandung serat larut yang dapat melancarkan pencernaan dan menstabilkan gula darah. Orang tua yang makan sebutir apel per hari tentu akan lebih sehat. Selain itu, kadar kolesterol pun akan terjaga agar tetap rendah. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau doa penutup. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia, negeri kami tercinta ya Tuhan. Tuhan berkati dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Tuhan memberkati ekonomi, politiknya juga ya Tuhan. Dan kondisi daerah dari setiap daerah ya Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu sungguh nyata atas negeri ini. Kami tahu tangan-Mu tak kurang panjang atas negeri ini ya Tuhan. Kami juga mau bawa gereja kami GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Dari pemimpinnya yang tertinggi hingga yang terendah juga ya Tuhan. Dari cabang pusat hingga yang ranting-rantingnya ya Tuhan. Tuhan memberkati semua, Tuhan melawat semua ya Tuhan. Tidak ada kekurangan satupun ya Tuhan. Kami juga bawa Departemen Umas ini ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bu Hana sebagai koordinator di tempat ini ya Tuhan. Hingga pengurusnya yang dipercaya juga ya Tuhan untuk mengurus Umas ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, kehidupan mereka ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa bagi yang sedang sakit, sedang putus asa, yang sedang menyerah. Tuhan tolong lawat mereka. Tuhan dekap dengan erat dengan tangan-Mu, dengan sayap-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari oma opa yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah online kita hari ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas oma opa semuanya, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.